Saya Muhammad Lutfi Satria Nugraha dari kelas 12-2 absen 15 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hukum Mendel 1 dan juga hukum Mendel 2. Langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Satria Nugraha dari kelas 12-2 absen 15 akan menjelaskan mengenai pengerjaan soal hukum Mendel 1. Dari nomor 1 kita mulai. Pada kelinci bulu hitam B besar dominan terhadap bulu coklat B kecil. Kita ketahui hitam dominan terhadap coklat, maka hitam B besar, coklat B kecil. Apabila perkawinan kelinci hitam dengan coklat menghasilkan keturunan dengan fenotip hitam dan coklat, maka perkawinan antara hitam dengan coklat akan menghasilkan turunan fenotip hitam dan coklat. Maka F1 sama dengan hitam dan coklat. Keturunan itu hitam dan coklat, maka ada dua keturunan atau dua anak. Maka genotip kedua induknya adalah yang kita cari adalah genotip dari kedua induknya, yaitu hitam dan coklat ini. Karena dia coklat, resesif, maka dia sudah pasti B kecil, B kecil. Nah, kalau induk yang hitamnya bisa dua kemungkinan, yaitu antara B besar dengan B besar atau B besar dengan B kecil. Bisa kita lihat dari induk berwarna coklat menghasilkan menghasilkan satu gamet, yaitu 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 0, karena perbedaan 0 yaitu 1. Agar menghasilkan dua anak, maka harus dikali berapa angka 1 ini. Oleh karena itu, si hitamnya harus memiliki dua jenis gamet, yaitu 2 pangkat 1, agar jika dikalikan menjadi 2. Maka dari itu, jika B besar B besar, maka jumlah gametnya adalah 1, karena 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. B besar B kecil, 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 1, sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Oleh karena itu, induk hitamnya bergenotip B besar B kecil. Dan induk coklatnya bergenotip B kecil B kecil. Jawabannya adalah B. 2. Ayam bulu hitam disilangkan dengan putih. Hitam disilangkan dengan putih. Menghasilkan keturunan pertamanya 100% hitam. Hitam. Karena 100% hitam, maka jenisnya itu hanya satu keturunan berjenis hitam. Dari sini kita lihat bahwa hitam itu dominan terhadap putih, maka dari itu putih dapat dilambangkan dengan angka kecil, resesif, homozigot. Kita misalkan putih itu H kecil dengan H kecil, maka gametnya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Angka 1 ini harus dikalikan angka berapa sehingga menghasilkan satu keturunan atau satu jenis. Maka harus dikalikan dengan angka 1 lagi. Oleh karena itu, hitam harus bergamet 1, maka 2 pangkat 0 sama dengan 1. Maka hitam itu homozigot juga, dilambangkan dengan huruf besar karena bersifat dominan. Dengan demikian, dapat kita ketahui keturunan pertamanya bergenotip H besar dengan H kecil. Bila keturunan F1 itu saling diselangkan dan didapatkan keturunan F2 ayam, maka F2-nya itu F1-nya disilangkan, maka H besar H kecil silang H besar H kecil. Maka ini gametnya ini ada H besar H kecil, ini juga ada H besar, ada H kecil. Maka genotipnya H besar banding H besar H kecil. H besar H kecil berarti ada 2 banding H kecil. Berarti genotipnya 1 banding 2 banding 1. Sifatnya tidak tampaknya. Maka fenotip yang kedua, fenotip sama dengan hitamnya ada 3. Maka 3 hitam banding 1 putih. 1 putih.
Tentukan pernyataan yang tidak sesuai dari persilangan berikut. Nomor A, keturunan ayam F1 yang berwarna hitam bergenotif heterozigot. F1 berwarna hitam bergenotif heterozigot. Benar, di sini kita ketahui heterozigot H besar dengan H kecil, maka jawaban A benar. Rasio genotip F2 yang muncul 1 banding 2 banding 1. Genotip F2 di sini HH banding 2 HI banding HI. Benar. Keturunan ayam F2 yang berwarna putih genotipnya heterozigot. Berwarna putih bakal ini yang jumlahnya 1, genotipnya heterozigot. Genotipnya H kecil. Nah, ini tuh homozigot sejenis. Maka nomor C itu salah. Jawabannya C. Kalau misalnya yang D, 75% dari ayam F2 berwarna hitam. Berwarna hitam perbandingan ada 3. Maka teks ini 3 per totalnya 4 kali 100. 75%. Ini benar. Yang E, keturunan ayam F2 yang berwarna hitam. Heterozigot 50%. Hitam heterozigot itu yang ini, HI. Berarti 2 per 4 totalnya kali 100. Sama dengan 50%. Berarti benar juga, berarti yang C udah pasti. Selanjutnya nomor 3. Dari individu dengan genotip P besar P kecil, Q besar Q kecil, R besar T kecil T kecil, dapat masukkan macam gamet. Nah, di sini kita lihat P besar P kecil, maka ada macam perbedaannya 1, maka 2 pangkat 1. Q besar Q kecil, maka perbedaannya ada 1, maka 2 pangkat 1. R besar nggak ada perbedaan, maka 2 pangkat 0. T kecil juga 2 pangkat 0. Nah, kita turunkan. Ada 2 macam P besar P kecil, maka P besar P kecil. Lalu ada Q besar dan Q kecil. Ada 2 berarti ya. Ada yang Q besar, ada yang Q kecil. Di sini juga sama. Q kecil. Lalu ada R besar. Oh, ada cuma 1 doang. Karena cuma R besar doang, maka di sini R besar doang. Sini juga sama. Di sini juga sama. Sama. Lalu dan terakhir T kecil. Cuman nggak ada perbedaannya, cuma 1 doang. Berarti ada T kecil. Berarti di sini dihasilkan P besar, Q besar, R besar, T kecil, P besar, Q kecil, R besar, T kecil. Ini P kecil, Q besar, R besar, T kecil. Yang ini P kecil, Q besar, R besar, T kecil. Maka jumlahnya ada 4 gamet. Selain itu juga kita bisa ketahui cara yang lain, cara cepatnya yaitu rumus gamet 2 pangkat N. Nah, di sini N-nya tuh ada berapa? Karena ini sama, maka dianggap 0, ini sama juga 0. Nah, ini perbedaan nih. Q besar kecil dianggap 1, ini P besar P kecil dianggap 1, maka 1 tambah 1, 2. Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 gamet. Jawabannya C. Lalu yang ke nomor 4, bila terdapat individu dengan genotip A besar A kecil, B besar B besar, C besar C kecil, maka sesuai dengan hukum Mendel 1 dan 2 akan membentuk gamet berikut ini, kecuali sini A besar A kecil 2 pangkat 1, perbedaannya 1. B besar 2 pangkat 0, nggak ada perbedaan. Ini C besar C kecil 2 pangkat 1, perbedaannya 1. Lalu kita turunkan ke sini, A besar A kecil, ada 2, A besar A kecil, B besar B besar. Nggak ada perbedaan, maka cuma B doang, B besar doang, 1 doang. Lalu C besar C kecil. Ada 2 perbedaan, maka di sini C besar, di sini C kecil. C besar, C kecil. Maka di sini gametnya A besar, B besar, C besar, A besar, B besar, C kecil, A kecil, B besar, C besar, A kecil, B besar, C kecil. Maka yang tidak sesuai adalah ini benar. Nah, ini salah nih. Oh, ini benar. Maka jawabannya C. Kita juga langsung tahu ya kenapa jawabannya C, karena di sini ada B kecil, sedangkan gametnya nggak ada B kecil. Jadi bisa langsung juga jawabannya C. Lanjut ke hukum Mendel 2. Langsung ke pertanyaannya nomor 1. Tanaman ertis memiliki sifat biji bulat R besar, sifat biji bulat B besar. Biji keriput B kecil,
Batang tinggi R besar. Tinggi R besar, pendek dan R kecil. Pendek R kecil. Jika tanaman ercis biji bulat, batang tinggi, heterozigot berarti beda. Biji bulat, batang tinggi, bulat heterozigotnya gini, tinggi heterozigotnya gini. Disilangkan dengan ercis biji bulat, heterozigot. Bulat heterozigotnya B besar B kecil, batang pendek. Batang pendek berarti pastinya R kecil R kecil. Keturunan bersifat biji bulat batang pendek adalah biji bulat batang pendek berarti bulat, ininya bisa apa aja, batangnya pendek berarti harus R kecil R kecil. Nah, langsung kita lihat gametnya. Gamet. Yang ini ada bulatnya, bulat keriputnya 2/1 karena berbeda. Ini juga 2/1 karena berbeda. Maka ada 4. Ini biji bulat keriputnya ada 2/1. Ininya tinggi pendeknya cuma ada 1, berarti 2/0. Cuma ada 2 gamet. Maka ini tuh B besar, R besar, B besar, R kecil, B kecil, R kecil, besar, B kecil, R kecil. Disilangkan dengan B besar, R kecil, B kecil, R kecil. Yang akan menghasilkan ini ada berapa? Ini ke sini, B besar, R besar, R kecil, berarti enggak. Karena ada R besarnya. Ini ke sini juga enggak ada R besarnya. Ini ke sini ada B besar, R kecil, berarti masuk. Berarti ada 1. Ini ke sini ada B besar, B kecil, R besar kecil, masuk juga ada 2. Lalu ini ke sini tidak, karena ada R besarnya. Berarti ke sini juga sama, enggak ada. Lalu yang ini B kecil ke sini. B besar, B kecil, R kecil, berarti masuk 1 ke sini. B kecil, R kecil, berarti tidak. Berarti ada 3. Totalnya ada berapa? Totalnya 4 dikali dengan 2, sama dengan 8. Berarti totalnya ada 3/8 kali 100%. Ini persentasenya. Jika dihitung dapatnya 37,5%. Jawabannya yang C. Selanjutnya ke nomor 2. Di sini saja biar luas. Tikus gen K besar berbulu coklat. Coklat itu K besar. K besar. Terhadap K kecil berbulu putih. Berarti putihnya dinamakan dengan kecil. Berekor pendek, dominan. Dilambangkan dengan P besar. Dan P kecil berekor panjang. Berarti panjang. Dilambangkan dengan P kecil. Tikus coklat berekor pendek heterozigot. Berarti coklat pendek heterozigot. Maka dari itu berbeda. Berarti K kecil, di sini juga P kecil, disilangkan dengan sesamanya. Oh, berarti disilangkan dengan sesamanya. Sama-sama K besar, K kecil, P besar, P kecil. Akan menghasilkan keturunan perbandingannya. Nah, dari sini kita lihat dulu. Sama-sama heterozigot. Nah, kita cari gametnya, gamet induknya. Gamet. Ini 2/1 dikali 2/1. Berarti ada 4 gamet. Di sini K besar, P besar, K besar, P kecil. K kecil, P besar, K kecil, P kecil. Karena ini sama-sama heterozigot, jangan sama juga sesamanya, maka akan menghasilkan gamet yang sama, itu seperti ini. Nah, setelah itu kita kawinkan. Nah, caranya tuh dengan cara tabel. Tabel biar lebih mudah kayaknya. Bentar. Empat. Duh, jelek. Gak apa ya. Di sini ada K besar, P besar, K besar, P kecil, K kecil, P besar, K kecil, P kecil. Di sini ada ada K besar, P besar, K besar, P kecil. K kecil, P besar, P kecil, P kecil. Duh, gak rapi, maaf Pak. Kita kawinkan. Ini K besar, K besar, P besar, K besar. K besar, K besar, P besar, P besar. K
besar, K besar, P besar, P kecil. K besar, K besar, P besar, P kecil. K besar, P besar. Sorry. K besar, K kecil, P besar, P besar. Nah ini, K besar, K kecil, P besar, P kecil. Lalu yang kedua, garis kedua. K besar, K besar, P besar, P kecil. K besar, K besar, P kecil, P kecil. K besar, K kecil, P besar, P kecil. K besar, K kecil, P kecil, P kecil. Baris ketiga, K besar, K kecil, P besar, P besar. K besar, K kecil, P besar, P kecil. K kecil, K kecil, P besar, P besar. K kecil, K kecil, P besar, P kecil. Yang keempat, baris keempat, K besar, K kecil, P besar, P kecil. K besar, K kecil, P kecil, P kecil. K kecil, K kecil, P kecil, P kecil. K kecil, sorry, ini yang P besar. Ini K kecil, K kecil, ini P kecil, P kecil. Penotip. Langsung saja, pastinya ada pastinya ada tikus coklat pendek yang dominan ya. Coklat pendek itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti coklat pendek, berarti K besar strip, P besar strip ada 9. Lalu selanjutnya ada coklat panjang. Berarti K besar dengan P kecil semuanya. 1, 2, 3. Berarti K besar dengan P kecil ada 3. Lalu putih panjang, K kecil sama P besar. K kecil, P besar. 1, 2, 3. Berarti K kecil, P besar ada 3. Lalu putih panjang, resif dua-duanya. Cuma ada 1. Maka P kecil, P kecil, P kecil cuma ada 1. Maka perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Jawaban yang C. Selanjutnya nomor 3. Pada etsis bunga di ketiak atau aksial A besar berarti dominan. D di ketiak dilambangkan dengan A besar. Bunga di ujung A kecil berarti di ujung A kecil. Batang tinggi dominan terhadap batang pendek berarti tingginya T besar. T besar pendek T kecil. Bila etsis batang tinggi bunga di ketiak disilangkan dengan etsis pendek bunga di ujung. Batang tinggi bunga di ketiak, batang tinggi berarti dominan, batang tinggi di ketiak. Nah, di sini nggak dikasih tahu apakah gametnya homozigot atau heterozigot. Berarti tinggi itu karena dominan, jadi tinggi bisa dengan apa aja, T besar maupun T kecil. Di ketiak, A-nya juga bisa A besar atau A kecil di sininya. Disilangkan dengan etsis pendek, bunga di ujung. Pendek itu resesif, berarti A kecil, E kecil. T kecil dengan etsis pendek, bunga di ketiak. Bunga di ujung. Berarti A kecil, A kecil. Ternyata menghasilkan keturunan seperempat tinggi di ketiak. Berarti F1-nya seperempat tinggi di ketiak, seperempat tinggi di ujung, seperempat pendek di ketiak, dan seperempat pendek di ujung. Berarti ada 4 anak. Maka genotip parental itu. Maka genotip si induk dominannya berapa? Apa? Nah, di sini pakai 4 keturunan atau 4 anak. Maka dilihat dari gamet induknya. Di sini yang kita cari, yang ini yang bisa diketahui nih. Di sini ada berapa gamet? Gara-gara nggak ada gamet yang sama, maka 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1 dikali berapa yang hasilnya 4, maka 1 dikali 4. Maka dari itu,
gamet yang satu lagi, gamet induk yang satu lagi harus memiliki 4 macam gamet. Maka dari itu 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 4. Maka si gametnya adalah T besar dengan T kecil juga A besar dengan A kecil. Sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, jawabannya ini. Disilangkan dengan T kecil, A kecil, A kecil. Berarti jawabannya E. Lalu nomor 4. Diketahui gen M memberi warna bunga merah. M besar berarti merah. M besar. Dan gen M kecil putih. M kecil. P memberi sifat daun lebar, P besar ya. P besar. P kecil daun sempit. P kecil. Sifat warna merah daun lebar adalah dominan. Dominan. Karena dilambangkan dengan huruf besar. Pada perselingan M besar M kecil, P besar P kecil. M besar M kecil, P besar P kecil. Sedangkan sesamanya, oh sesamanya berarti heterozigot, heterozigot. Dihasilkan 640 batang baru, 640 batang baru. Kemungkinan turunan yang berbunga merah dan lebar, oh daun lebar. Nah ini nih sama kasusnya kayak nomor 2 atau percobaan Mendel yang kedua juga. Karena sama-sama heterozigot disinakan dengan heterozigot. Nah, dari kasus itu dapat kita ketahui perbandingan dari jumlah anaknya. Nah, dominan pertama dengan dominan kedua menghasilkan 9 perbandingan. Lalu dominan pertama dengan resesif yang keduanya menghasilkan 3 perbandingan. Lalu dominan resesif yang pertama, sifat pertama dengan dominan sifat kedua menghasilkan 3 turunan. Lalu keduanya resesif, kedua sifatnya resesif berarti dua-duanya kecil, menghasilkan 1 keturunan. Yang ditanya merah daun lebar. Merah daun lebar itu dominan kedua-keduanya, berarti ada 9. Maka dari itu perbandingannya 9 per totalnya ada 16. Dihasilkan 640, maka dari itu dikalikan dengan 40 jumlah anaknya. Sama dengan 360 anak. Jawabannya yang D. Segitu saja soal yang dapat saya bahas. Saya Muhammad Lutfi Satria Nugraha mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.